apa Dulur-dulur TV? Itu adalah penyeimbang, dan ketika penyeimbang itu adalah wajib untuk dimiliki ketika panjenengan sudah mempunyai banyak pusaka. Jadi tidak serta-merta pusaka tindih itu hanya budo saja ataupun kabudan saja. Makanya setiap era kerajaan pasti ada ciri khas pusaka kecil. Apakah ada, Gus? Ada kejadian. Saya menemukan. Ya memang karena masih belajar tidak masalah. Orangnya awam masih belajar. Saya lihat ternyata bekas dukun santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budoyo. Nah, dulur-dulur Etnik TV, pada kesempatan malam hari ini saya akan membabar tentang pusaka patreng ataupun tindih ataupun jimatan. Nah, dulur-dulur TV perlu ketahui kenapa pusaka ini sering sekali dicari oleh orang-orang yang khususnya beliau ini adalah sesosok yang sudah ibaratnya mengerti tentang hal yang lebih di dalam dunia pusaka. Maksudnya seperti apa? Ya bisa dikatakan seperti Waryonian, bisa dikatakan sebagai pini sepuh juga. Karena kenapa? Pusaka patreng ini ataupun tindih ini memang dulu ketika masa-masa kerajaan dulu memang digunakan untuk suatu tindih ataupun penyeimbang di dalam pusaka itu sendiri. Jadi maksudnya ketika pusaka patrem itu diciptakan atau pusaka kecil ya, patrem itulah ya paling tidak sejengkal lah dulur-dulur TV. Jengkal ini di bawah 25 cm lah. Seperti ini. Jengkal ini. Ketika ampun menciptakannya itu pasti ya jelas bertujuan. Jadi seperti itu. Maksudnya pusaka patrem ini diciptakan salah satunya adalah penyeimbang. Penyeimbang apa? Ketika dulu mempunyai pusaka lebih, mungkin dari 5 atau 2, 3 dan sebagainya, yaitu loh butuh penyeimbangan satu yang disitu bisa ibaratnya ngemong ataupun menselaraskan dari pusaka-pusaka yang lain. Jadi tidak serta-merta hanya pusaka kecil saja dibuat untuk tani dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi memang digunakan untuk hal yang bersifat menetralisir, menyeimbangkan, ngopeni, ngemong pusaka-pusaka yang lain. Pada era-era kerajaan itu mempunyai pusaka patreng ataupun tindih sendiri-sendiri. Yang perlu saya luruskan, pusaka tindih itu tidak hanya kabudan ataupun betok. Tidak hanya itu. Karena kenapa?
di masa-masa kerajaan itu juga membawa pusaka tindih tersendiri-sendiri. Jadi contoh, misalkan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran pun juga empunya membuat pusaka tindih versi Pajajaran tersendiri. Jadi tidak serta-merta pusaka tindih itu hanya Budo saja ataupun Kabudan saja. Makanya setiap era kerajaan pasti ada ciri khas pusaka kecil. Ada yang bilang tujuannya untuk pusakanya permaisuri. Ada dulu-dulu. Ada yang bilang pusakanya untuk ageman permaisuri. Ada yang untuk menseimbangkan dari segala pusaka yang wingit itu tadi. Nah, itu adalah pendapat. Kalau yang pendapat itu berbeda-beda monggo. Tetapi yang saya perlu luruskan di sini, pusaka tindih itu tidak hanya betok. Kalaupun itu misalkan betok, itu pasti kan ya juga terbatas gitu, terbatas. Mungkin di era Kabudan hanya berapa saja yang menciptakan bedok, mungkin kan juga pendapat asumsi ya. Tetapi kita tidak boleh ibaratnya mendoktrin ataupun menjudge ketika suatu kerajaan sudah tidak ada pusaka tindih lagi. Lah itu menurut saya pribadi, pusaka tindih pasti tercipta di kerajaan-kerajaan berikutnya. Karena kenapa? Mengingat kerajaan sebelumnya tahu, oh ternyata biyen ki pusaka tindih sing kerajaan kae digengeni loh. Jadi seperti itu. Kan empu pun juga pasti ya ibaratnya wening, berpikir secara spiritual. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta hanya betok saja. Apakah pusaka tindih itu wajib dimiliki? Kalau menurut saya wajib. Ketika panjenengan sudah mempunyai pusaka lebih dari, ya mungkin yang baku itu adalah 5 ataupun 4. Ya saya sebutkan yang wajib harus dimiliki itu adalah brojol dan tilang. Ini baku. Nah, ketika panjenengan sudah memiliki ini terserah. Mau menjangkepi yang 5 terserah. Ketiga, keempat, kelima monggo. Mau jangkung, mau jalak sangu tumpeng monggo. Karena mempunyai filosofi tersendiri-sendiri. Jadi tidak sama. Ketika panjenengan sudah mempunyai kelimanya, saran saya panjenengan juga wajib memiliki 1 pusaka tindih. Tapi ini versi ibaratnya ya menurut saya. Tetapi kalau panjenengan nggak butuh ya nggak masalah. Nggak masalah. Karena saya ya juga menurut Pawulang Bini Sepuh. Saya sendiri ini untuk pusaka tindih ataupun pattern ini saya ada 5. Saya mempunyai 5 yang tindih. Yang paling istimewa itu adalah kemarin ternyata kurang benar di dalam pembabaran. Ketika saya menyebut Madiun Sewulan kan juga ada yang bilang itu adalah Pajajaran. Jadi seperti itu. Masalah tangguh memang gimana ya? Yus monggo lah. Yang Mas betok itu adalah betok brojol pijetan Pajajaran yang berpamor Triloko. Itu sudah mau mau diganti dengan Sekupi, saya tidak boleh. Wes Gus milih Sekupi wes. Saya tidak kasihkan. Karena ibaratnya ya gimana ya dulu-dulu TV. Belum lah ibaratnya seperti itu. Jadi belum saya perbolehkan. Terus yang kedua kalinya itu adalah jangkung.
Jangkung, Patrem, Lot 3 itu Jebles Madiun Sewulan, ira-ira kerajaan Madiun Sewulan. Dilihat dari apa? Dari Ricikan, dari Tempaan, dari Pamor, dan dari Langgam. Terus yang ketiga itu adalah Sepang ataupun Yuyu Rumpung yang kemarin saya babar. Gitu. Terus ini saya mempunyai 2 lagi. Kebetulan kemarin saya sowan ke Pini Sepuh, akhirnya saya dapat 2 pusaka Patrem lagi ataupun Tindih lagi, yang pada malam hari ini saya akan babar. Karena kenapa Dulur-dulur TV? Itu adalah penyeimbang, dan ketika penyeimbang itu adalah wajib untuk dimiliki. Ketika panjenengan sudah mempunyai banyak pusaka. Ya nanti untuk masalah perbedaan rasa ya panjenengan rasakan sendiri. Tetapi Dulur-dulur TV, jangan sampai salah. Ketika butuh patrem, yuk butuh patrem, jangan seperti itu. Karena kenapa? Walaupun kecil, lah ini loh malah yang sangat amat wingit ataupun berbahaya. Jadi harus tahu pakemnya. Oh, Lot 3 seperti ini, lurus seperti ini, jadi seperti itu. Lot 7 seperti ini. Jadi itu harus jelas. Jangan sampai ngambang hanya nuruti karep. Itu yang kurang pas. Karena kenapa? Juga banyak pusaka tindih dulu yang digunakan tidak serta-merta untuk penyeimbang. Nah ini loh. Apakah ada Gus? Ada kejadian. Saya menemukan. Ya memang karena masih belajar tidak masalah. Orangnya awam masih belajar. Saya lihat ternyata bekas dukun santet pusakanya. Jadi seperti itu. Jadi ketika panjenengan mempunyai patrem, ya kita lihat garapnya dulu seperti apa. Nah, Dulur-dulur NTV, saya ini paling suka ketika saya mendapatkan patrem original. Paling suka. Karena kenapa? Ya, ibaratnya jagani lek eneng konco sedulur sing di situ membutuhkan, saya juga ada. Jelas. Dari Pini Sepuh jelas, pusakanya genah. Seperti itu. Nah, 2 ini saya akan babar Dulur-dulur NTV. Pusakanya patrem saya akan babar. Insya Allah nanti Dulur-dulur NTV, karena yang betok brojol pijetan itu dan jangkung Yuyu Rumpung itu masih keadaan saya putih, belum saya jamas. Suatu saat nanti ketika sudah semuanya sudah kejamas, nanti saya akan babar kelima-limanya mengenai tentang patrem ataupun tindih. Nah, langsung saja Dulur-dulur TV. Ini saya dapatkan patrem ini, alhamdulillah, dengan proses yang aneh akhirnya dapat. Jadi seperti itu. Dengan proses-proses yang aneh, akhirnya saya dapat 2 masih original semuanya. Kebetulan yang satu malah tidak ada handle-nya. Yang satu tidak ada handle-nya. Ya seperti ini, jengkal. Dan ini originalnya teman-teman. Semuanya original, jengkal semuanya. Ini saya dapat salah satunya dari Pini Sepuh yang ada di Ponorogo juga, Dulur-dulur TV. Terus ya memang jodoh. Karena kenapa? Banyak yang mengincar pusaka ini, jujur saja ini. Tetapi ya alhamdulillah jodohnya
ke saya. Alhamdulillah. Saya ingin perlihatkan dulu pusakannya. Nah, Dulur-dulur NTV, ini adalah pusakanya. Pusaka ini adalah berdapur Mahesa Lajer. Dengan estimasi Pajajaran. Yang saya heran, Dulur-dulur NTV, saya kan sangat amat suka ketika sudah bertemu dengan pusaka patrem, tindih, seperti itu. Lah, ini selama saya berkecimpung di Tosanaji, saya baru pertama kali ini menanteng, dan alhamdulillah sekarang sudah saya dapatkan berdapur Mahesa Lajer dengan garap seindah ini. Baru pertama kali ini. Dan alhamdulillah ini sudah saya rawat. Dengan gandek tinggi ini hampir setengah bilah, Dulur-dulur. Gandeknya hampir setengah bilah. Ini seperti ini. Ya. Dan dengan pamor ini juga ada pamor ataupun titipan doa yang bulat-bulat ataupun bundar-bundar. Ini masih original, belum kejamas. Jadi ini adalah jamasan lawas ibaratnya. Ini adalah jamasan lawas. Ini seperti ini. Ini masih originalnya sama warangkanya. Warangkanya unik sekali. Dan kayu timo juga. Nah, ini. Uniknya Dulur-dulur NTV, Mahesa kebanyakan itu kan keris. Nah, ini saya dapatkan dengan langgam yang seperti ini. Ya baru pertama kali ini dengan langgam yang seperti ini. Nah, baru pertama kali ini. Jadi indah sekali. Mulai dari gandeknya ini sampai hampir pertengahan bilah. Nah, seperti ini, Dulur-dulur. Jadi makanya saya paling senang ketika mendapatkan pusaka seperti ini. Paling senang. Dan ini saya dapatkan ya dengan proses keanehan, tetapi saya tidak sudah ceritakan, yang jelas banyak keanehan dan ini. Mulai dari pemaharan, perebutan pusakanya, walah wis sak sembarangi berarti. Seperti itu. Hal yang sangat amat menakjubkan saya mendapatkan pusaka ini. Terus yang selanjutnya Dulur-dulur NTV, yang kedua kalinya ini adalah pusaka yang keduanya Dulur-dulur NTV. Yang kedua kalinya ini adalah brojol. Brojol ini sudah kelihatan pamornya karena cukup terawat pusaka ini. Bagus sekali, godong pari. Nah, sejengkal. Nah, sejengkal sama saja jengkal. Godong pari. Lah ini pamornya yang ini kelihatannya selewah. Selewah ini kanan kiri beda. Yang satu ada yang bilang pancoran emas. Nah, terus yang satu ada bilang bos putah. Tapi pamor-pamor istimewa Dulur-dulur.
dua-duanya pamor-pamor dibilah kanan dan kiri ini adalah pamor-pamor istimewa. Nah, pusaka-pusaka seperti inilah dulur-dulur NTV, ataupun pusaka patrum seperti ini, tindih seperti ini adalah tujuannya untuk penyeimbang ataupun penyelaras dari semua pusaka yang kita miliki. Digawe ngiket, digawe ngemong. Jadi seperti itu. Makanya, loh, tidak gampang loh dulur-dulur NTV. Mendapatkan pusaka patrum itu tidak gampang. Tidak gampang. Karena kenapa? Pusaka patrum itu tidak banyak diciptakan seperti pusaka keris. Ya, seperti itu. Pusaka tindih itu diciptakan tidak banyak seperti pusaka keris. Jadi ibaratnya tidak semua dulu kerajaan dulu ya juga menciptakan dengan skala besar. Apalagi ketika nanti mendapatkan patrum yang sudah seperti betok brojol, mahiso, kan unik kan dulur-dulur ini. Ketika sudah unik, pasti di situ sudah mempunyai tujuan tertentu, pasti entah sang empu ataupun dari pemiliknya, si pemesan. Jadi tidak serta-merta diciptakan pusaka kecil. Jadi mempunyai tujuan. Seperti itu dulur-dulur NTV. Makanya saya himbau sekali lagi dulur-dulur NTV, ketika panjenengan belum mempunyai patrum, monggo panjenengan ya ibaratnya panjenengan ya dongo lan nuwun marang Gusti nek saged nggih diparingi pusaka patrum. Dan ini dua ini kan saya mendapatkan kemarin itu yang bagus, itu yang paling bagus itu ya betok brojol pijetan triloka kul buntet itu yang paling bagus. Tetapi semuanya semuanya itu mempunyai energi masing-masing dan mempunyai tujuan masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta sama. Tidak dulur-dulur NTV. Itu harus dibedakan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang masalah warongko yang yuyu rumpung kemarin. Yuyu rumpung kemarin dulur-dulur NTV. Ini saya masih gemetaran. Ataupun sepang kemarin. Saya kan buat video kemarin. Ibaratnya saya harus dirasani, ibaratnya kan seperti itu. Lah kamera saya, rekaman saya kan kaget dengan hasilnya saya. Loh, lah kok ngeblur? Hampir 15 menit kalau nggak salah. 15 atau 10 menitan. Panjang itu. Lah kok ngeblur dengan sendirinya. Tapi yang belakang sudah netral. Wah, gumun kayak itu dulu ini. Bayo, lah kok ngini. Harap rata tayang nih wis kadung wis akhirnya mohon maaf kemarin karena kamera melebur itu kamera blur dengan sendirinya. Pas pada waktu saya ngonten sepang ataupun patrum yuyu rumpung yang saya masalah ganti warongko kemarin. Sampai sekarang dulur-dulur NTV handle-nya masih pecah-pecah. Masih pecah-pecah. Garap yang itu. Jadi seperti itu dulur-dulur NTV. Yang enggak tahu wes pokoknya kayu wangi berarti. Nah, lah ini yang kan ini yang brojol ini kan pusaka sebenarnya bagus dulur-dulur NTV. Tapi rencana saya nanti mau saya kasih sandang malaikat. Jadi seperti itu, mau kasih saya sandang malaikat biar bagus. Tapi ya memang belum mendapatkan belum mendapatkan petunjuk lah saya dulur-dulur NTV. Jadi belum mendapatkan petunjuk. Rencana saya brojol ini saya saya ganti perabotnya di sandang malaikat ataupun nanti yang iras lah ibaratnya. Ini seperti itu. Karena warangkanya yang ini sudah mungkin ya kurang lah dulur-dulur NTV. Kurang bagus. Jadi seperti itu. Nah, dulur-dulur NTV
yang namanya ganti prabot itu perlu diketahui itu tidak serta-merta. Bayangkan ya teman-teman. Niat kita kan sudah bagus mengganti prabote, dipineh prabote. Ini seperti itu. Niat kita kan sudah bagus. Tetapi ya seperti itu loh. Ya kalau memang istilah sing nggoni ki lelek kok pi aku malah ora kerasan. Ya, yang repot kan itu tuh terus. Makanya apa? Dicocok nih. Lah carane nyocok nih piye, Gus? Lah carane yang nyocok nih itu meranggi. Meranggi itu nanti sudah tahu. Yang namanya kemaranggi pasti tahu. Oh iki Gus njaluke kayu ngene. Oh iki Gus njaluke kayu ngene. Jadi seperti itu. Seperti kemarin meranggi saya yang kemarin itu ya juga ya dia sebenarnya bingung terus akhirnya ya saya otomatis yang ibaratnya ndonga lah cocok nih yo prabotmu jalukmu sing piye ibaratnya seperti itu ya, ternyata minta kayu pangi ya dicarikan ataupun mungkin kayu dengan kayu yang lain ya dicarikan dulu. Jadi sekali lagi ketika panjenengan mengganti prabot otomatis ya dilihat-lihat dulu seperti apa. Kalau nggak gitu, kalau panjenengan sudah melewati beberapa hal pelambang. Nah, prabot yang lama seperti bagaimana, Gus? Prabot yang lama dulu-dulunya itu panjenengan sandingkan. Misalkan ini adalah prabot yang sudah panjenengan ganti, ya toh. Misalkan ditempatkan satu tempat ataupun satu kota. Ya, yang prabot lama disandingkan seperti ini. Nah, sandingkan saja. Dan ini karena apa? Mengingat prabot aslinya. Jadi seperti itu. Jadi biar tidak lepas daripada prabot aslinya. Jadi seperti itu. Nah, inilah Dulur-dulur TV. Ketika kita mengetahui sebuah pusaka patrem, lek iso ya kudu ngerti kuwi patrem tenan apa patreman. Yang pertama pusaka tindih apa tindih-tindihan. Seperti itu. Mungkin ini dulu. Saya akhiri dulu Dulur-dulur TV. Semoga dengan adanya TV, Dulur-dulur TV semakin bersemangat lagi untuk ngaji budaya, untuk melestarikan Tosan Aji yang sudah diwariskan kepada Indonesia khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.